Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Ibu Siti Dini Islamiyati MPD. Perkenalkan, nama saya Futu Ilahiyah dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Institut Laraiba Bogor, semester 1. Bersama kawan saya Siti Jaimila Yofari akan melaksanakan tugas UAS untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Pancasila dengan Ideologi-Ideologi Dunia. Sebelum itu, saya akan membacakan latar belakang pembuatan makalah ini. Seiring pergantian zaman, paham-paham yang berkembang di dunia mengalami berbagai perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir yang berkembang pada zaman tertentu. Ada pertentangan-pertentangan yang senantiasa bertarung dan secara silih berganti mendominasi pola pikir masyarakat. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt Tetrasi pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Tujuan utama ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Banyak macam ideologi di dunia ini. Hampir masing-masing negara mempunyai ideologi tersendiri yang sesuai dengan negaranya. Karena ideologi ini merupakan dasar atau ide atau cita-cita negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, ideologi negara tersebut tidak boleh hilang dan tetap menjadi pedoman serta tertanam pada setiap negaranya, setiap warganya. Kemudian pembahasan ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian kata dan ilmu. Jadi, ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman. Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Destutt Tracy 1757-1836, seorang ahli filsafat Prancis. Menurutnya, ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut Science des Ideas, yaitu sains tentang ide. Pada tahun 1796, ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Dengan begitu, pada awal kemunculannya, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, dan buah pikiran. Selanjutnya, ideologi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang menentukan seluruh hidup manusia. Yang kedua, gagasan yang diatur dengan baik tentang manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, kesepakatan bersama yang membuat nilai dasar masyarakat dalam suatu negara. Yang keempat, pembangkit kesadaran masyarakat akan kemerdekaan melawan penjajah. Yang kelima, gabungan antara pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai dari suatu bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai-nilai filsafat yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Selanjutnya, macam-macam ideologi. Adapun macam-macam ideologi, pertama, konservatisme. Yang kedua, komunisme. Yang ketiga, liberalisme. Yang keempat, kapitalisme. Kelima, fasisme. Yang keenam, sosialisme. Yang ketujuh, anarkisme. Yang delapan, demokrasi Islam. 9, demokrasi Kristen. 10, demokrasi sosial. 11, feminisme. Yang ke-12, gaullisme. 13, Luksemburgisme. 14, nazisme. 15, islamisme. 16, komunitarianisme. 17, maoisme. 18, nasionalisme. Adapun macam-macam nasionalis itu sendiri, pertama nasionalisme kewarganegaraan, yang kedua nasionalisme etnis, yang ketiga nasionalisme romantis, yang keempat nasionalisme budaya, yang kelima nasionalisme kenegaraan, yang keenam nasionalisme agama. Selanjutnya, dari macam-macam ideologi yang ke-19 yaitu Stalinisme. Ke-20, Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta.
Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila Yofari. Saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yakni keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi bangsa lain. Ideologi suatu bangsa akan kokoh kuat dilaksanakan dan dipertahankan apabila ideologi tersebut berakar atau berasal dari tata nilai sosial kepribadian sehari-hari yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Apabila ideologi itu asing dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur kebenaran kepribadian yang dimiliki suatu bangsa, maka ideologi akan ditolak dan sulit dilaksanakan walau dipaksakan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digali atau bersumber dari tata nilai sosial budaya bangsa yang merupakan nilai luhur kepribadian bangsa yang intisari nilai praktik moralnya sudah dilaksanakan sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, gotong royong, dan sebagainya. Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup dan kepribadian bangsa harus dipahami dan diamalkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai nilai moral yang bersumber kepada tata nilai sosial kepribadian bangsa harus terbuka untuk mengikuti gerak laju perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia dengan tetap tidak keluar atau menyimpang dari nilai luhur dasar sila-sila Pancasila. Agar kita memahami dan meyakini bahwa nilai-nilai kepribadian kita, Pancasila lebih naik dari ideologi bangsa lain, maka diuraikan prinsip ideologi bangsa lain yang cukup terkenal di dunia, yaitu ideologi liberalisme dan komunisme. Liberalisme adalah paham atau ajaran yang lebih mengutamakan kebebasan, khususnya kebebasan pribadi dengan alasan setiap orang dilahirkan bebas merdeka. Yang kedua yaitu komunisme. Dalam ideologi komunisme lebih mementingkan kepentingan komunal atau umum, sangat mementingkan kepentingan umum walaupun harus mengorbankan hak-hak pribadi manusia atau warga negara. Kekurangan faham ini adalah tidak menghormati hak-hak asasi pribadi manusia. Demi kepentingan umum atau rakyat, negara menjadi sangat berkuasa untuk mengatur atau menentukan kebijaksanaan dalam segala bidang kehidupan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, ideologi adalah suatu pilihan yang rasional yang penuh kesadaran dari seseorang atau sekelompok orang yang harus bertanggung jawab melaksanakannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas. Dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan ratusan suku yang dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan sosial dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.